warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armi Effendi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang membahas tentang laju reaksi kimia. Videonya sebagai berikut. Teman-teman, di sini kita akan mengerjakan bagian B, yaitu soal pertama ini ya, yaitu suatu reaksi berlangsung seperti persamaan berikut. Ini adalah data-datanya teman-teman. Pertanyaannya adalah berdasarkan data di atas, tentukan persamaan laju reaksinya. Kalau Anda ingin mau melihat jawabannya, mari tonton. Guys, baik, di sini kita akan menjelaskan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini datanya sudah dipastikan. Di sini diketahui P pangkat M 0,2, 0,1, 0,1 dan Q pangkat N 0,1, 0,1 dan 0,3. V M per sekon diketahui 0,04, 0,02 dan 0,18. Di pertanyaan pertama ini yaitu kita harus mencari persamaan luas reaksi. Laju reaksi adalah, baik, di sini kita menulis rumus pertama, yaitu K kali P pangkat M kali Q pangkat N. Baik, di sini kita cari data yang sama seperti V per V2 sama dengan, kita masukkan rumus kita yang ini, yaitu K kali P pangkat M kali Q pangkat N 1. Karena ini ada datanya di sini, percobaan pertama. Jadi kita taruh percobaan pertama ini 0,2. Kita tulis di sini 0,2 dan Q percobaan pertamanya 0,1. Sini 0,1. Baik, yang V2 kita ketahui K kali P kali M pangkat M percobaan 2 dan Q pangkat N percobaan 2. Baik, di sini kita sudah ketahui kalau percobaan kedua ini adalah ini 0,1 P pangkat M-nya dan 0,1 Q pangkat N-nya. Kita tulis ke bawah sini ya. Ini V ini kita ketahui dapat dari sini. V percobaan pertama yaitu 0,002 dan percobaan kedua yaitu 0,02. Di sini kita hasilkan kalau Q pangkat N-nya sudah memiliki angka yang sama. Jadi kita tebas saja agar diketahui agar jawabannya adalah 2 sama dengan 2 pangkat M. Ini kenapa terjadi? Karena 0,2 per 0,1 hasilnya dibagi 2 dan hasilnya jadi 2. Lanjut ke V percobaan ketiga untuk mencari RDN-nya. Di sini kita cari, di sini dan kita mencari dan kita menggunakan percobaan kedua dan ketiga. Percobaan ketiga sama dengan rumus yang pertama, cuma yang bedanya percobaan di bawah ini 2 dan 3. Diketahui ini dapatnya sama juga seperti yang tadi. Percobaan ketiga yaitu 0,18, percobaan kedua sama dengan 0,02. Baik, ini ditebas karena memiliki angka yang sama dan ini terdapat dari percobaan ketiga dan percobaan kedua. Baik, di sini adalah 9 sama dengan 3 pangkat N, terus 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat N, dan jawabannya adalah N sama dengan 2. Nice. Baik, di sini kita mencari persamaan laju reaksinya adalah M ditambah N, terus V sama dengan K, P
Q pangkat 2, itulah jawabannya. Nomor 2. Jelaskan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi berdasarkan pada teori tumbukan. Baik, mari kita lihat jawabannya. Teman-teman, ini adalah jawaban nomor 2. Pengaruh konsentrasi yaitu semakin tinggi konsentrasi, semakin banyak partikel dalam ruang tertentu, sehingga tumbukan antar partikel akan lebih sering, termasuk tumbukan efektif yang menghasilkan reaksi kimia. Nah, ini adalah soal yang ketiga. Seorang ilmuwan melakukan 4 percobaan seperti berikut. Ini percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga, dan percobaan keempat. Pertanyaannya adalah, apabila keempat percobaan ini diukur, percobaan manakah yang memiliki laju terbesar? Mari kita jawab. Ya, ini jawaban nomor 3. Yang benar adalah percobaan keempat atau percobaan D. Karena semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju reaksi, dan semakin pekat suatu larutan, maka semakin cepat laju reaksinya. Ini adalah soal keempat. Perhatikan reaksi pada eksperimen berikut. Inilah reaksinya. Baik, pertanyaannya adalah, diketahui bahwa konsentrasi L2 bertambah dari 0 menjadi 0,002 mol per liter dalam waktu 10 sekon. Pertanyaannya, berapakah laju reaksi pembentukan L2? Diketahui delta C sama dengan 0,002 mol per liter dan delta T sama dengan 10 sekon. Dalam soal ini yang ditanya adalah laju, yaitu V. Yang jawabannya kita harus mencari V. V sama dengan delta C per delta C. Ini adalah rumus mencari V. Baik, kita lanjut ke bawah. V sama dengan 0,002 per 10, yaitu jawabannya adalah V sama dengan 0,0002 sekon. Lanjut ke soal kelima. Soal kelima pertanyaannya adalah, diketahui persamaan reaksi A ditambah 3B diteruskan 2C ditambah 2D. Molaritas B mula-mula 0,9986 mol dan dalam waktu 13,2 menit molaritas B berubah menjadi 0,9746 mol. Pertanyaannya adalah, berapa kecepatan reaksi rata-rata selama waktu tersebut dalam M per detik? Jawabannya mari kita lihat. 2C ditambah 2D. Diketahui M1-nya adalah 0,9986, M2 09746, T-nya 13,2 M. Diubah menjadi sekon yaitu 792. Ditanya V, kecepatan. Jawabannya adalah A tambah 3B terus 2C ditambah 2D. M-nya yaitu ini 0,9986, B-nya yaitu 0,240 dibagi menjadi 0,9746. V sama dengan sisa per waktu sama dengan 0,0240 per 792 sama dengan 3,03 kali 10 pangkat negatif 5. V sama dengan bereaksi per waktu sama dengan 0,0240 per 792 sama dengan 3,03 kali 10 pangkat negatif 5 mol per liter sekon. Kita masuk ke soal perbaikan. Yang pertama, perhatikan hasil percobaan berikut. Ini datanya sudah ditentukan oleh buku. Pertanyaannya adalah, berdasarkan data di atas, berapakah order reaksi totalnya? Jawabannya mari kita lihat. Baik, jawabannya ini. Data ini sudah berada dalam soal yang tadi. Kita mulai jawab. V
V sama dengan K kali S pangkat M kali T pangkat N. Percobaan pertama kita mulai percobaan dari nomor 1 dan percobaan nomor 2. K kali S pangkat M kali T pangkat N. Jawaban ini ada di sini yaitu 0,6 dan 0,25. Yang K kali S pangkat M percobaan 2 kali T pangkat N percobaan 2. Jawabannya adalah ini 0,3 dan T-nya 0,25. Kalau kalian bingung V1 per V2 yang dapat dari mana, V1 per V2 nya dapat dari sini. Percobaan pertama yaitu 0,08 dan percobaan yang kedua 0,02, maka dapatlah di sini. Setelah itu, karena ada angka yang sama, mari kita tebas agar 0,6 per 0,3 kita bagi, yaitu jawabannya ada 4, dan 4 ini kita bagi 2, yaitu 2 pangkat M sama dengan 2. Baik, kita masuk ke percobaan 3 per percobaan 2, yaitu V3 per V2. Ini rumusnya sama dengan yang ini, cuman membedakannya yaitu nomor datanya. Baik, percobaan 3 ini memiliki data 0,3. Nah, 0,3. Dan percobaan 3-nya memiliki data 0,5 di bagian T. 0,5 di bagian T. Ini S-nya juga memiliki nilai yang sama, 0,3 di bagian 0,3 bagian S. 0,25 ini dapat di bagian T percobaan 2. Ini sama seperti yang saya jelaskan yang tadi. Ini memiliki nilai yang sama, kita tebas. Dan ini 0,5 bagi 0,5 bagi 0,25 pangkat N. Yaitu jawabannya adalah 8 sama dengan 2N. N sama dengan 3. Baik, jawabannya orde total kita tambahkan M dan N. M tambah N yaitu 2 tambah 3 sama dengan 5. Ke pertanyaan kedua, yaitu jelaskan pengaruh suhu terhadap laju reaksi dengan berdasarkan teori tumbukan. Jawabannya sebagai berikut. Nomor 2 yaitu kenaikan suhu menyebab energi kinetik partikel bereaksi meningkat sehingga jumlah partikel dengan energi melebihi energi aktivitasi meningkat. Tumbukan efektif lebih banyak terjadi dan reaksi berjalan lebih cepat. Mari kita lanjut ke soal yang ketiga. Sebutkan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperkecil energi aktivasi suatu reaksi. Jawabannya ini, menggunakan katalis, memperkecil ukuran partikel bereaksi, memperbesar konsentrasi reaksi, memperbesar tekanan jika reaksi melibatkan gas, dan menaikkan suhu. Kita masuk ke pertanyaan keempat, bagian perbaikan. 4. Pertanyaannya adalah suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat setiap suhunya dinaikkan 10 derajat Celcius. Jika laju reaksi saat suhu 20 derajat Celcius adalah Xm per detik, tentukan laju reaksi pada saat suhu dinaikkan menjadi 60 derajat Celcius. Jawabannya mari kita lihat. Jawabannya adalah diketahui T1 sama dengan 20 derajat Celcius, T2 sama dengan 60 derajat Celcius. Kelipatan 2, kenaikan suhunya adalah 10 derajat Celcius. Jawabannya adalah V2 sama dengan V1 2. V2 sama dengan V1 2 adalah 60 kurang 20 per 10. V2 sama dengan V1 2. Jawaban ini 40 kurang 20 adalah 60 kurang 20 adalah 40. Penyebutnya tetap sama yaitu 10. Baik, V2 nya dilanjut dengan
V1 2 pangkat 4, V2 sama dengan V1 yaitu 16. Soal kelima, asam klorida pekat mengandung 37% massa HCl dan massa jenis 1,19 kg per liter. Pertanyaannya ada dua. Bagian A, berapakah molaritas larutan asam klorida tersebut? MrHCl sama dengan 36,5. Pertanyaan kedua, berapa ml asam klorida ini diperlukan untuk membuat 500 ml larutan HCl 2M? Jawabannya sebagai berikut. Nomor 5. Diketahui persen HCl sama dengan 37%, Mr sama dengan 36,5, Rho-nya sama dengan 1,19 kg per liter. Kita ubah menjadi mililiter yaitu 1,19 gram per mililiter. Ditanya bagian A molaritas, bagian B VHCl sama dengan HCl yaitu 500 ml baru sama 2M. Jawabannya yang A. Bagian A, M sama dengan persen kali 10 Rho kali Rho per Mr sama dengan 37 kali 10 kali 1,19 per 36,5, yaitu jawaban ini adalah 440,3 per 36,5. Jawabnya adalah 12,06 mol. Bagian B, pengeceran diteruskan menjadi air. N1 sama dengan N2, M1 V1 sama dengan M2 V2. 12 kali V1 sama dengan 2 kali 500, V1 sama dengan 2 kali 500 per 12. Jawabannya adalah V1 sama dengan 83,33 ml